Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Simamora dengan NIM 190901069 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Randa Linda Elida MSI dari mata kuliah Sosiologi Kesehatan. Di sini saya akan membahas mengenai pengobatan alternatif terhadap penyakit diabetes. Sebelum masuk ke dalam pengobatan alternatif, terlebih dahulu kita memahami apa itu sebenarnya penyakit diabetes. Diabetes atau penyakit gula adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Diabetes terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil gula atau glukosa ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Kondisi ini pada akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstrak dalam aliran darah tubuh. Penyakit inilah yang saya amati di kampung saya, yaitu di Dolok Sanggul. Dari pengamatan yang saya lakukan, penyakit yang sering diderita masyarakat di sana adalah penyakit diabetes. Penyakit ini akan menyerang masyarakat yang mengalami berat badan berlebih karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dengan jumlah yang banyak dan keseringan mengkonsumsi minuman yang mengandung gula tinggi. Kebiasaan seperti inilah yang akan menjadi faktor terjadinya penyakit diabetes akibat penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh. Hal tersebut semakin diperburuk oleh pola hidup masyarakat, di mana setelah makan dengan jumlah yang banyak tidak dibarengi langsung dengan pergerakan seperti melakukan aktivitas yang dapat mengontrol lemak di tubuh. Pengertian pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif adalah bentuk pelayanan kesehatan yang menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan medis. Berikut saya paparkan beberapa langkah pengobatan alternatif untuk penyakit diabetes yang sering saya lihat di kampung saya. Yang pertama yaitu bawang putih. Ekstrak bawang putih yang mengandung etanol membuatnya berpotensi digunakan sebagai salah satu obat herbal diabetes. Pasalnya, etanol disebut-sebut dalam meningkatkan produksi insulin di dalam tubuh, namun hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Bawang putih juga memiliki efek menyembuhkan lainnya, sebab memiliki sifat antibakteri dan juga dipercaya membantu menurunkan tekanan darah maupun kadar kolesterol. Yang kedua yaitu kulit manis. Kulit manis merupakan salah satu rempah yang dinilai dapat menjadi obat alami diabetes yang efektif. Mengkonsumsi kayu manis secara teratur dalam jumlah tertentu dipercaya dapat membantu menurunkan kadar gula darah dan kolesterol pada pengidap diabetes tipe 2. Hal ini dikarenakan kandungan zat pada kayu manis dapat mengatasi resistensi insulin. Yang ketiga yaitu jahe. Begitu banyak manfaat jahe untuk kesehatan yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah sebagai obat herbal diabetes. Rempah yang satu ini dinilai berpotensi mengatasi resistensi insulin yang sering dialami oleh pengidap diabetes tipe 2. Manfaat tanaman ini didapatkan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jahe dapat membantu menurunkan kadar gula darah, namun tidak ikut menurunkan kadar insulin dalam darah. Yang keempat yaitu jamu. Bahan herbal selanjutnya yang dipercaya dapat mengobati penyakit diabetes adalah jamu. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan orang yang mengidap penyakit diabetes, di mana dapat mengurangi gula darah dalam tubuh dalam jangka waktu 1 bulan. Jamu diabetes tersebut diberikan dalam bentuk kapsul, serta bahan-bahan yang terdapat dalam campuran jamu yaitu antara lain brotowali, daun salam, dan campuran rempah-rempah seperti kunyit, temulawak, dan meniran. Yang kelima yaitu daun salam. Salah satu daun yang berkhasiat untuk menurunkan gula darah adalah daun salam. Daun salam merupakan salah satu tanaman obat diabetes yang terbilang paling efektif. Daun penurun gula darah ini mengandung minyak atsiri yang mampu menurunkan kadar glukosa pada tubuh. Selain itu, kandungan polifenol juga bermanfaat bagi tubuh sebagai antioksidan. Yang keenam adalah daun pegagan. Daun pegagan merupakan salah satu tanaman yang sering digunakan untuk campuran obat herbal. Daun ini kaya akan zat anti racun dan juga antibakteri yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Selain dapat digunakan untuk mengobati diabetes, daun pegagan juga bermanfaat untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Daun pegagan sangat banyak kita temukan di tempat daerah sekitar tempat tinggal kita.
Yang ketujuh yaitu labu siam. Labu siam mengandung banyak serat yang bisa larut dalam air. Jenis serat tersebut berguna untuk mengontrol jumlah gula darah dalam tubuh. Jenis serat akan memperlambat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat sehingga gula darah bisa berkurang. Selain itu, manfaat labu siam juga berpengaruh pada insulin. Labu siam meningkatkan sensitivitas insulin sehingga gula darah yang diproduksi pun berkurang. Sehingga bagi penderita diabetes, labu siam ini sangat disarankan untuk digunakan sebagai menu makan sehari-hari. Yang kedelapan yaitu sebagai yang terakhir yaitu labu. Labu kaya akan karbohidrat yang disebut polisakaria yang telah dipelajari potensinya dalam mengatur gula darah. Perawatan dengan ekstrak dan bubuk labu telah terbukti secara signifikan menurunkan kadar gula darah pada penelitian yang dilakukan pada penderita diabetes. Pilihan tepat untuk pengaturan gula darah. Faktanya, ini digunakan sebagai obat diabetes tradisional di banyak negara seperti Meksiko dan Iran. Pengobatan alternatif masih sangat rutin dilakukan oleh masyarakat di Dolok Sanggol, mengingat masyarakat di sana masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pengobatan yang bersifat kedaerahan karena ilmu yang diberikan secara turun-temurun. Hal tersebutlah yang masih dipegang kuat oleh masyarakat sekitar karena sudah terdapat bukti yang nyata bahwa pengobatan seperti ini bisa disembuhkan dengan pengobatan alternatif. Meskipun di sana sudah terdapat beberapa pengobatan medis yang lebih canggih dan modern. Demikian hasil pemaparan materi yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih.